Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egi Rosi Subiarto. Pada kesempatan kali ini kita ada di mata kuliah Software Requirement Engineering ya. Pembahasan kita adalah mengenai requirement elicitation ya. Jadi bagaimana proses pengumpulan kebutuhan, kemudian definisinya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Oke, bisa diperhatikan di layar untuk pembahasan kita kali ini ya. Untuk requirement elicitation yang pertama ini kita akan membahas ya. Jadi sesuai dengan silabus kita ada di bab yang kedua, merupakan requirement elicitation ya, dimana elicitation ini nanti akan ada beberapa pertemuan ya. Oke, untuk kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas ya. Ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah definisi mengenai requirement elicitation. Kemudian yang kedua proses requirement elicitation. Jadi nanti ada tahapan-tahapan ataupun proses ya, ada 5 proses di requirement elicitation. Kemudian yang ketiga adalah peran requirement engineer selama elicitation, dan yang keempat adalah teknik dan pendekatan. Nah, untuk teknik ini nanti ada sekitar 20 teknik ya yang akan kita bahas di pertemuan sekarang, overview-nya, kemudian di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai requirement elicitation dari sisi definisi ya. Tapi sebelum kita ke materi, kita saksikan yang mau lewat berikut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, untuk yang pertama kita bahas dari sisi definisinya dulu, apa itu requirement elicitation ya. Elicitation ini kita perhatikan di layar. Requirement elicitation is the process of seeking, uncovering, acquiring, and elaborating requirements for computer-based system ya. Jadi kalau kita perhatikan dan kita translatekan bahwa requirement engineering ini merupakan sebuah proses ya. Requirement elicitation ini merupakan sebuah proses ya. Kemudian dalam pencarian, kemudian mengungkap serta memperoleh dan mengelaborasi kebutuhan untuk sistem berbasis komputer. Jadi kalau kita artikan adalah bagaimana cara memperoleh kebutuhan ya. Nah, di layar bisa disaksikan bahwa requirement elicitation adalah proses mencari, mengungkap, memperoleh, dan mengelaborasi kebutuhan untuk sistem berbasis komputer. Ini kalau kita lihat dari sisi definisi ya. Jadi ini adalah fokus kepada proses pengumpulan kebutuhan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi bahwa requirement elicitation ini merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak kegiatan dengan berbagai teknik yang tersedia, pendekatan, dan alat-alat untuk melakukan itu semua. Jadi elicitasi ini bukan hal yang sederhana karena diungkapkan bahwa kita ini proses ya, proses bagaimana kita mencari kebutuhan, kemudian mengungkap kebutuhan yang diperlukan, kemudian kita menganalisis, kita mengelaborasi untuk sistem yang dibangun ya. Oke, kemudian kalau kita bicara, jadi di sini ada definisi standar, bisa diperhatikan lagi di layar bahwa requirement elicitation ini berkaitan dengan mempelajari dan memahami kebutuhan pengguna. Jadi kebutuhan yang diperlukan oleh user, kemudian sponsor proyek ya. Jadi siapa saja orang-orang yang terlibat ataupun stakeholder. Nah, tujuan utamanya adalah nantinya berkomunikasi ya, mengkomunikasikan mengenai kebutuhan dengan para pengembang sistem ya. Jadi nanti
kebutuhan yang didapatkan ini nantinya akan disampaikan kepada developer untuk dilakukan analisis, perancangan maupun diimplementasi dan dilakukan pengujian ya. Nah, itu mengenai definisi dari requirement elicitation. Selanjutnya kita ungkap juga bahwa ada bagian penting dari elisitasi ya. Diperhatikan di layar bahwa bagian penting dari elisitasi ini didedikasikan untuk mengungkap, kemudian menggali dan memunculkan keinginan dari para pemangku kepentingan yang potensial ya. Nah, jadi secara garis besar, secara umum bahwa elisitasi ini adalah proses pencarian, kemudian mengungkap, kemudian bagaimana memperoleh dan mengelaborasi sebuah kebutuhan atau beberapa kebutuhan untuk perangkat lunak yang akan dibangun atau dikembangkan ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi bahwa mengumpulkan kebutuhan yang asing ya, di sini ada semacam istilah ya, bahwa mengumpulkan kebutuhan yang asing ya di garis bawahi bahwa pada awalnya dirasa tidak perlu, ini akan selalu lebih baik daripada mengumpulkan kebutuhan yang kurang ya. Jadi kalau kita pelajari, kita kumpulkan kebutuhan sebanyak-banyaknya, itu akan lebih baik daripada nantinya di akhir atau di pertengahan ternyata kebutuhannya tidak sesuai ataupun kurang ya. Oke. Kita akan bahas mengenai proses requirement elicitation. Jadi ada beberapa tahap ya. Tapi sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses requirement elicitation. Jadi ada beberapa tahapan ya. Kurang lebih ada 5 tahapan dalam proses requirement elicitation. Seperti apa ya, kita perhatikan lagi di layar ya. Jadi proses elisitasi ini melibatkan serangkaian kegiatan ya. Jadi ada kegiatan untuk melakukan komunikasi, kemudian menentukan prioritas, melakukan negosiasi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Nah, ini jadi proses ini sangat kompleks sebenarnya. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi tapi harus ada proses komunikasi, menentukan prioritas, melakukan negosiasi, dan tentunya berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat. Oke, kalau kita perhatikan di layar, di sini ada 5 proses requirement elicitation ya. Yang pertama adalah understanding the application domain. Kemudian yang kedua, identifying the source of requirements. Yang ketiga, analyzing the stakeholders. Kemudian yang keempat, selecting the technique, approach, and tool to use. Kemudian yang kelima ada eliciting the requirements from stakeholders and other source. Ya, kita translate dan kita artikan ya bahwa 5 ini, yang pertama adalah memahami domain aplikasi ya. Seperti apa nanti setiap tahap ini akan dijelaskan ya. Yang pertama ada memahami domain aplikasi, kemudian yang kedua mengidentifikasi sumber kebutuhan, yang ketiga menganalisis pemangku kepentingan, yang keempat adalah memilih teknik, pendekatan dan alat yang digunakan, serta yang kelima adalah melakukan elisitasi kebutuhan itu sendiri dari pemangku kepentingan dan sumber-sumber yang relevan ya. Oke. Kita akan bahas satu persatu dari tahap ini ya. Jadi ini harus dilakukan secara bertahap ya. Yang pertama adalah memahami domain aplikasi ya. Seperti apa itu domain? Jadi domain aplikasi ini sangat penting ya ketika kita akan melakukan proses elisitasi. Jadi kita harus menyelidiki dan memeriksa secara rinci seperti apa dunia nyata yang terkait dengan kebutuhan tersebut ya. Ada di mana sih si sistem utama ini berada ya. Kalau kita perhatikan di layar bahwa application domain ini atau domain aplikasi terkait dengan dunia nyata di mana sistem berada. Nah, sebagai contoh misalkan saya diminta untuk membangun sebuah sistem informasi
akademiknya. Tentunya domainnya berarti kita ada di dunia education atau pendidikan. Kemudian misalkan sistem informasi rekamedik. Nah, ini tentunya kita ada di domain kesehatan. Nah, itu harus kita pahami dulu ada di mana sistem tersebut berada gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan lingkungan ya. Jadi lingkungan aplikasi ini harus benar-benar dieksplorasi. Jadi kita eksplorasi, kita selidiki aspek-aspek yang terkait termasuk politik, organisasi, sosial yang terkait dengan sistem ya. Jadi kita bisa tahu nantinya apa kendala pada sistem dan perkembangannya seperti apa. Kemudian untuk application domain ini, jadi kita perhatikan di layar bahwa proses kerja yang ada dan masalah-masalah yang terkait ini harus diselesaikan oleh sistem dan perlu dijelaskan sehubungan dengan tujuan bisnis yang utama dan isu-isu yang terkait. Jadi apa yang harus kita pahami dengan domain aplikasi ini bahwa setiap domain ini punya masalah, punya isu-isu ataupun punya tujuan bisnis yang pasti sangat-sangat berbeda. Nah, untuk itu kita harus paham yang pertama sebelum melakukan investasi ada di mana kita pahami dulu domain aplikasi itu berada ya. Tadi sudah saya sebutkan contohnya, contoh-contoh domain misalkan di dunia kesehatan, kemudian pendidikan, misalkan di bidang infrastruktur, ada misalkan di bidang pertanian dan lain sebagainya. Jadi itu harus kita pahami dulu ya, berhubungan dengan domain aplikasi. Nah, setelah domain aplikasi kita ketahui, misalkan tadi sistem informasi akademik, berarti kan domainnya ada di pendidikan. Nah, untuk tahap yang kedua adalah mengidentifikasi sumber dari kebutuhan ya. Jadi kita perhatikan di layar ya. Kebutuhan ini dapat tersebar di berbagai sumber dan ada dalam berbagai format ya. Nah, semua proyek pengembangan perangkat lunak ini punya kemungkinan sumber dari kebutuhan yang dapat diidentifikasi. Kemudian stakeholder merupakan sumber yang paling jelas ya. Jadi dimanapun berada sistemnya, di domain apapun, tentunya kita juga harus paham, kita harus bisa mengidentifikasi sumbernya ya. Nah, biasanya sumber utama kebutuhan ini adalah dari stakeholder itu sendiri ya. Nah, biasanya teknik yang bisa digunakan untuk menggali ini adalah dengan wawancara maupun observasi. Nah, ini contoh tekniknya ya. Nah, selanjutnya yang masih yang mengidentifikasi sumber kebutuhan bahwa sistem dan proses yang ada ini merupakan sumber lain untuk memunculkan kebutuhan ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya sudah ada sistem yang dibangun, misalkan sudah current sistem sudah ada, nah ini harus melibatkan warisan dari sistem sebelumnya atau pergantian sistem saat ini. Jadi apa yang mau diubah, apa yang mau diupdate, nah itu harus disesuaikan. Jadi yang kedua adalah proses melakukan identifikasi sumber kebutuhan. Nah, setelah kita mengidentifikasi kira-kira kebutuhan ini sumbernya dari mana saja, tahap yang ketiga dalam elisitasi ini adalah melakukan analisis siapa stakeholder. Jadi diperhatikan di layar bahwa salah satu langkah dalam elisitasi kebutuhan adalah untuk menganalisis dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa siapa sih stakeholder? Jadi kalau dari definisinya stakeholder ini adalah orang-orang yang berkepentingan ya, ataupun orang-orang yang punya kepentingan dan punya pengaruh terhadap pengembangan dan implementasi sistem ya. Jadi siapapun orang yang punya kepentingan, punya pengaruh terhadap sistem yang akan dibangun itu adalah stakeholder ya. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi tahap yang ketiga adalah menganalisis stakeholder ya.
Kalau kita perhatikan lagi di layar bahwa pemangku kepentingan biasanya termasuk kelompok ya. Jadi stakeholder ini bisa berupa kelompok ya, kelompok kerja ataupun misalkan institusi maupun individu, mau secara internal maupun secara eksternal ya. Nah, ada biasanya stakeholder utama di dalam sebuah proyek ini adalah pelanggan dan lebih khususnya lebih kepada sponsor proyek. Nah, ini pihak yang paling jelas di dalam sistem. Siapa pelanggannya, siapa kliennya. Nah, ini harus jelas. Kemudian sponsor proyeknya juga harus jelas. Nah, ini harus kita identifikasi. Itu tahapan yang ketiga ya. Jadi mengidentifikasi, menganalisis siapa pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, kita akan lanjut ke nomor 4, tapi sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Baiklah, selanjutnya yang keempat. Jadi tahapan yang keempat dalam requirement elicitation adalah melakukan pemilihan terhadap teknik, pendekatan, dan alat yang akan kita gunakan ya. Jadi bisa diperhatikan di layar bahwa pemilihan teknik yang akan digunakan ini tergantung pada konteks khusus dari proyek dan merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses elisitasi. Nah, menurut Hickey dan Davis, jadi ini adalah hasil riset ya, bahwa Hickey dan Davis ini telah melakukan penyelidikan pemilihan teknik elisitasi dan menyatakan bahwa teknik elisitasi ini dapat dipilih dengan berbagai alasan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa teknik-teknik elisitasi ini dapat dipilih karena beberapa alasan. Nah, ini menurut penelitiannya dari Hickey and Davis ya. Alasan apa saja ya, kita bisa perhatikan di layar ya. Jadi yang pertama, teknik yang dipilih ini adalah satu-satunya yang analis tahu. Jadi analis itu misalkan hanya tahu mengenai wawancara ya, itu yang digunakan. Kemudian teknik yang dipilih adalah favorit analis. Nah, misalkan favorit analis ini adalah melakukan brainstorming. Nah, itu nanti dipilih misalkan brainstorming saja. Kemudian yang ketiga, misalkan teknik yang dipilih adalah salah satu yang ditentukan oleh metodologi tertentu yang sedang diikuti untuk pengembangan sistem. Nah, misalkan pengembangan sistemnya yang digunakan adalah agile. Nah, di sini perlu melakukan komunikasi yang intens. Nah, maka misalkan harus mengikuti metodologi tersebut, kita perlu wawancara, kemudian perlu observasi, perlu brainstorming. Nah, itu adalah mengikuti metodologi pengembangan yang digunakan. Kemudian yang keempat apa? Kita perhatikan bahwa pilihan teknik diatur sendiri oleh intuisi analis ya. Intuisi ini berarti pikiran atau istilahnya kata hati yang analis lakukan sehingga lebih efektif ya. Jadi mengikuti intuisi dari analis. Jadi menurut Hickey dan Davis ini ada 4 alasan kenapa seorang analis melakukan pemilihan terhadap teknik tersebut ya. Oke, selanjutnya yang kelima, setelah semuanya tadi selesai, yang pertama tadi adalah menentukan domain aplikasinya di mana, kemudian kita menganalisis stakeholdernya, kemudian yang ketiga sumber kebutuhannya tadi seperti apa, lalu stakeholdernya ya. Kemudian yang keempat tadi adalah pendekatan teknik maupun alat yang digunakan. Setelah itu lakukan proses elisitasi ya. Jadi kita perhatikan di layar bahwa selama kegiatan ini penting untuk menetapkan tingkat lingkup sistem dan menyelidiki secara rinci kebutuhan dan keinginan para pemangku kepentingan ya, khususnya pengguna. Nah, ini dilakukan proses elisitasi. Kemudian penting juga bahwa menentukan masa depan proses sistem dilakukan sehubungan dengan operasi bisnis. Jadi kalau kita menentukan kebutuhan, tentunya harus disesuaikan dengan proses bisnis yang current ya, atau yang sedang berjalan seperti apa. Ini juga harus kita perhatikan. Kemudian yang dikehendaki ke depan, yang dijalankan di dalam sistem seperti apa.
Nah, ini untuk menelaah di mana sistem dapat mendukung, jadi kita bisa memenuhi apa tujuan utama, kemudian mengatasi masalah utama dalam bisnis yang dijalankan ya. Jadi proses bisnisnya juga bisa menyesuaikan sesuai dengan hasil negosiasi maupun hasil penentuan prioritas. Oke, itu tadi untuk prosesnya 5 tahapan proses dalam elisitasi ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran requirement engineer selama elisitasi ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita akan break dulu. Kita akan kembali sesaat. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai peran requirement engineer selama proses elisitasi. Jadi requirement engineer ini mempunyai beberapa peran yang harus dilakukan ya, ada 4 peran. Nah, kita bisa perhatikan di layar ya. Jadi selama elisitasi kebutuhan, seorang requirement engineer atau analis sistem atau analis bisnis ini dapat memainkan beberapa peran dan memikul tanggung jawab yang berbeda. Nah, untuk tanggung jawabnya ini, tanggung jawab dan perannya ini tergantung pada proyek, orang, konteks, dan organisasi yang terlibat. Oke, kalau secara garis besar ini ada 4 ya. Yang pertama, bahwa requirement engineer ini bisa berfungsi atau memainkan peran penting sebagai fasilitator ya. Ini yang pertama, fasilitator. Seperti apa penjelasannya? Bisa diperhatikan di layar bahwa ketika ada sesi misalkan kerja kelompok atau misalkan di situ ada workshop, ada seminar atau apapun, atau brainstorming. Jadi requirement engineer ini tidak hanya dituntut untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban, tapi harus membimbing dan membantu peserta ya. Jadi fasilitator di sini tidak hanya mencatat kemudian mengajukan pertanyaan atau apapun, tapi harus membimbing dan membantu peserta dalam menangani isu-isu yang relevan dan mendapatkan informasi kebutuhan yang benar dan lengkap. Oke, itu yang pertama ya, jadi requirement engineer sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, requirement engineer juga bisa sebagai mediator ya. Kalau mediator ini kita bisa artikan sebagai penengah ya. Kita perhatikan di layar bahwa dalam banyak kasus prioritas kebutuhan ini punya kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Ini adalah sumber dari perdebatan dan perselisihan ya. Tadi karena banyaknya stakeholder, misalkan kemudian banyaknya orang yang punya pengaruh, banyaknya orang yang punya kepentingan, di sini akan menimbulkan beberapa konflik maupun perselisihan. Nah, di sini requirement engineer punya tanggung jawab sebagai mediator, maksudnya bisa mencari resolusi konflik yang sesuai melalui proses negosiasi dan kompromi ya. Nah, untuk materi negosiasi sendiri nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, mengenai requirement negotiation. Oke, itu yang kedua. Jadi sebagai mediator atau penengah atau pemberi resolusi melalui negosiasi maupun kompromi. Kemudian yang ketiga, jadi requirement engineer juga bisa berfungsi atau bisa memainkan peran sebagai pendokumentasi ya, atau dokumenter. Jadi diperhatikan di layar bahwa requirement engineer ini bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kebutuhan yang dimunculkan selama proses elisitasi. Nah, peran ini sangat penting karena merupakan hasil produksi hasil dari proses elisitasi. Jadi dokumentasi ini memang sangat-sangat penting ya. Jadi semua hal-hal yang tercatat, semua hal-hal yang dilakukan ini harus tercatat, harus ada dokumentasinya. Nah, sebagai dasar dalam fase berikutnya. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi adalah sebagai fasilitator, kemudian yang kedua mediator, kemudian yang ketiga adalah dokumenter ya, melakukan dokumentasi terhadap elisitasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah melakukan validasi ya. Jadi semua kebutuhan yang muncul ini harus divalidasi.
Nah, oleh semua pemangku kepentingan, oleh sistem yang disetujui satu sama lain, kemudian kita bandingkan. Jadi requirement engineer ini akan membandingkan antara sasaran yang telah ditetapkan apakah sudah sesuai. Nah, ini dilakukan validasi ya. Jadi yang keempat adalah melakukan validasi. Jadi validator ya, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau belum. Oke, itu mengenai peran requirement engineer selama proses elisitasi. Nah, untuk teknik-teknik dan pendekatan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, mengenai teknik dan pendekatan yang digunakan selama requirement elisitasi. Oke, selanjutnya ini ada tugas individu ya. Sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya mengenai tugas individu yang kedua ya, ini merupakan kurang lebih apakah yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami. Nah, ini untuk review saja. Silakan dikerjakan. Kita perhatikan untuk tugas 2-nya, ini individu ya. Tugas yang pertama, silakan jawab pertanyaan berikut lalu tuliskan dalam satu lembar kertas ya. Yang pertama, menurut Anda, ya ini pendapat masing-masing saja, tidak harus sama dengan teman yang lain. Apa requirement elisitasi? Jadi dari apa yang saya sampaikan, silakan kalian intisarikan sendiri apa elisitasi tersebut ya. Tidak harus sama jawabannya dengan yang ada di slide, tapi menurut pemahaman kalian seperti apa dari yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, menurut Anda, nah ini pendapat pribadi, apakah tahapan elisitasi dapat efektif sesuai tahapannya? Jadi tadi ada 5 tahapan ya. Nah, sudah diketahui. Jika jawabannya tidak efektif, apa yang kira-kira bisa menjadi kendala dalam elisitasi tersebut sehingga tidak lancar? Nah, ini kalian silakan berpendapat masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, dapatkah Anda menyebutkan teknik elisitasi? Nah, tadi saya menyinggung beberapa teknik elisitasi ya. Nah, coba sebutkan apa saja teknik elisitasi yang Anda ketahui. Nah, nanti ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.